Malam itu Bandung tidak hujan, tapi udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Seorang sopir ambulan menghentikan kendaraannya di pinggir jalan. Jantungnya berdegup tak karuan. Dari dalam ambulans, terdengar tangisan pelan. Padahal ia sendirian. Dan itulah awal dari misteri yang hingga kini masih membuat bulu kuduk warga Bandung berdiri. Rumah itu berdiri di tepi Jalan Lama Bandung, jalan yang tidak lagi ramai sejak jalur utama dipindahkan bertahun-tahun lalu. Tidak ada papan larangan, tidak ada garis polisi, tidak ada tanda bahaya apapun. Namun tak satu pun warga berani mendekat. Cat dindingnya mengelupas seperti kulit terbakar matahari, jendelanya gelap dan kosong, sementara pintu kayunya selalu tertutup rapat, seolah masih menjaga sesuatu di dalam. Anehnya, halaman rumah itu selalu bersih dari ilalang liar, padahal tidak pernah terlihat ada orang yang merawatnya. Seakan-akan ada kebiasaan lama yang masih terus berjalan, meski pemiliknya sudah lama tidak pulang. Warga sekitar tidak menyebutnya dengan alamat atau nama pemilik. Mereka hanya menyebutnya satu kata, rumah ambulans. Bukan tanpa alasan, setiap kali seseorang bertanya mengapa rumah itu dibiarkan kosong, jawaban yang diterima selalu sama, singkat, datar, dan diakhiri dengan perubahan topik. Sudah lama kosong. Tidak ada yang mau menjelaskan lebih jauh. Bahkan anak-anak yang biasa bermain hingga senja akan secara naluriah berhenti berisik saat melewati depan rumah itu, seolah memahami batas yang tidak pernah diajarkan secara lisan. Konon, puluhan tahun lalu, rumah itu dihuni seorang petugas medis yang hidup sendiri. Ia dikenal pendiam, jarang bergaul, namun selalu sigap saat ada panggilan darurat. Ambulans sering terlihat keluar masuk halaman, bahkan larut malam. Tidak ada yang merasa aneh saat itu. Sampai suatu malam, suara sirene terdengar lebih lama dari biasanya. Bukan melaju menjauh, melainkan berhenti tepat di depan rumah, menyala tanpa henti. Beberapa warga mengintip dari balik jendela, tapi tidak ada satupun yang berani keluar. Pagi harinya, sirenenya telah berhenti. Ambulansnya tidak ada, dan rumah itu menjadi sunyi untuk selamanya. Sejak saat itu, suasana di sekitar rumah terasa berbeda. Udara lebih dingin, suara lebih cepat tenggelam, dan langkah kaki terasa lebih berat saat melewati depannya. Beberapa orang mengaku mencium bau antiseptik samar di malam hari. Bau yang tidak menusuk, tapi cukup untuk mengingatkan pada ruang gawat darurat. Yang lain bersumpah pernah melihat lampu teras rumah itu menyala sesaat, lalu mati kembali. Padahal aliran listrik sudah lama diputus. Tidak ada kejadian besar, tidak ada penampakan yang heboh. Hanya keanehan kecil yang berulang, cukup untuk membuat orang memilih menyeberang jalan daripada melewati rumah itu secara langsung. Dan dari semua keanehan itu, satu hal yang paling mengganggu adalah perasaan bahwa rumah tersebut tidak kosong. Bukan karena ada makhluk yang menunggu, melainkan karena ada sesuatu yang belum selesai. Seperti tugas yang terhenti di tengah jalan, seperti seseorang yang pergi terburu-buru dan lupa kembali. Rumah itu tidak menakutkan secara kasat mata. Ia hanya berdiri, diam, dan menunggu, sementara Bandung terus bergerak, berpura-pura tidak mengingat apa yang pernah terjadi di sana. Awalnya cuma cerita kecil yang beredar dari mulut ke mulut. Ada ambulans tua yang kadang muncul di depan rumah ambulans. Terparkir rapi, seolah baru saja diparkir oleh orang yang sangat terbiasa pulang larut malam. Warga yang pertama kali melihatnya mengira itu ambulans dari klinik atau puskesmas yang sedang salah alamat. Tapi keanehannya terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Mobilnya model lama, cat putihnya kusam seperti disapu debu bertahun-tahun, lampu rotatornya tidak berkilau terang, lebih seperti pijar redup yang berputar pelan, malas, tapi tetap hidup. Tidak ada logo instansi yang jelas, hanya bekas stiker yang sudah terkelupas, meninggalkan bentuk samar yang sulit dibaca. Plat nomornya pun sering disebut berbeda-beda oleh orang yang melihat, seolah mata mereka menolak menangkap detail yang sama. Yang paling membuat gelisah, ambulans itu selalu muncul dalam rentang waktu yang mirip, sekitar setelah tengah malam, ketika jalan mulai kosong dan suara kota merapat ke dinding-dinding rumah. Ketika orang-orang berani mengintip lebih lama, tak pernah terlihat sopirnya turun, tak ada pintu yang dibuka, tak ada langkah kaki di kerikil halaman. Mobil itu hanya diam, dan justru karena diam itulah suasananya menekan. Suatu malam, seorang bapak pemilik warung kecil di ujung gang mencoba memastikan. Ia menunggu dari balik tirai rumahnya sambil menahan nafas, berharap melihat seseorang muncul dari balik setir. Tidak ada.
Rotator tetap berputar, dan sesekali terdengar bunyi tik, tik, tik halus, seperti relay tua yang bekerja terlalu lama. Lalu beberapa menit kemudian, rotator itu mati. Tanpa suara mesin, tanpa gerak. Gelap menelan semuanya. Saat bapak itu mengumpulkan keberanian untuk keluar, ambulans itu sudah tidak ada. Seolah lenyap di antara satu tarikan nafas dan tarikan berikutnya. Pagi harinya, halaman rumah tetap bersih. Tidak ada bekas ban, tidak ada jejak oli, bahkan tidak ada bau knalpot yang biasanya tertinggal pada udara dingin. Sejak kejadian itu, warga mulai menyusun pola. Ambulans kadang muncul saat ada orang sakit parah di sekitar daerah itu. Kadang muncul ketika ada kabar duka. Dan paling sering muncul saat Bandung sedang diam, ketika hujan baru berhenti atau ketika angin menahan suara. Ada yang mencoba menertawakan, bilang mungkin cuma kendaraan tua milik kolektor yang iseng. Tapi jika itu benar, mengapa selalu berhenti tepat di depan rumah kosong itu? Mengapa selalu tanpa manusia? Dan mengapa setiap kali ambulans itu muncul, orang-orang yang melihatnya selalu pulang dengan perasaan sama? Bukan takut karena melihat hantu, melainkan takut karena merasa sedang menatap sesuatu yang belum tuntas. Seolah ada perjalanan yang seharusnya sampai tujuan. Tapi entah di mana, perjalanan itu terputus. Dan kini kendaraan itu mengulang rute yang sama, memeriksa titik yang sama, berharap menemukan sesuatu yang hilang atau seseorang yang tertinggal. Cerita mulai berubah dari sekedar gosip kampung, ketika Arif, bukan nama sebenarnya, seorang sopir ambulans yang masih aktif, bercerita pada temannya dengan nada yang tidak mencari perhatian. Ia bukan tipe yang suka sensasi. Kerjanya membuatnya terbiasa melihat darah, nafas terakhir, dan keluarga yang menunggu kabar. Justru itu yang membuat pengakuannya terasa berat. Malam itu ia mendapat panggilan antar pasien non-kritis dari sebuah kontrakan. Rutenya melewati jalan lama dekat rumah ambulans karena jalan utama sedang macet. Di awal semua normal, mesin stabil, lampu jalan berganti-ganti, radio komunikasinya berderak sesekali. Tapi begitu mendekati wilayah itu, udara seperti menurun beberapa derajat dan suara di dalam kabin terasa ditelan. Ia mengira hanya karena jalanan sepi. Lalu radio yang biasanya diam tiba-tiba menyala sendiri. Bukan suara dispatcher, bukan kode panggilan, melainkan seperti potongan audio yang salah masuk. Nafas pendek, tersendat, diikuti suara lirih yang sangat manusiawi. "Tolong, saya masih di dalam." Kalimatnya tidak dramatis, justru datar dan lemah, seperti orang yang terlalu lama menahan sakit sampai tidak punya tenaga untuk panik. Arif refleks menepi, menatap panel radio, mematikan, menyalakan lagi, suara itu hilang. Ia menelan ludah, mencoba menertawakan sendiri, menyalahkan interferensi. Namun saat ia menoleh ke kaca pemisah bagian belakang, ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya mengeras. Ada bekas telapak tangan di kaca bagian dalam, bukan satu, tapi beberapa, seperti orang menekan dari sisi belakang. Bekasnya tidak berwarna merah menyala seperti di film, lebih seperti noda kecoklatan tipis, samar, tapi bentuk jari-jarinya jelas. Hal paling mengganggu bukan noda itu, melainkan posisinya yang tidak mungkin terbentuk dari perjalanan malam itu. Ambulansnya baru dibersihkan sore tadi, dan pasien yang ia bawa saat itu duduk di depan bersama pendamping. Tidak ada siapapun di belakang. Arif turun, membuka pintu belakang dengan tangan gemetar yang ia tahan agar tidak terlihat. Menyalakan lampu kabin, memeriksa tandu, oksigen, alat. Kosong. Wangi antiseptik yang biasanya segar terasa berubah, seperti ada bau lembab tua bercampur obat. Ia menutup pintu dengan cepat, kembali ke kursi sopir, membaca doa pelan, bukan karena yakin ada hantu, tapi karena ia tidak punya cara lain untuk menenangkan tubuhnya sendiri. Saat ia melanjutkan jalan, ia sengaja tidak menoleh ke arah rumah itu, tapi dari sudut matanya, ia menangkap rotator redup di ujung jalan, seolah ada kendaraan lain yang melaju lambat, mengikuti tanpa benar-benar mendekat. Yang membuat Arif benar-benar memutuskan untuk tidak pernah melewati rute itu lagi adalah kejadian terakhir malam itu. Ketika ia sampai di lokasi tujuan dan menurunkan pasien, ia kembali ke ambulans dan mendapati noda telapak tangan di kaca pemisah sudah tidak ada. Kaca bersih seperti semula, seperti sesuatu hanya mampir sebentar, memastikan ia melihat, lalu pergi. Ia tidak melaporkan ke kantor, ia tidak membuat cerita panjang, ia hanya menukar rute. Dan setiap kali ada sopir baru yang bercanda soal rumah ambulans, Arif diam terlalu lama sebelum berkata singkat.
Kalau bisa, jangan lewat sana kalau sendirian. Bukan ancaman, lebih seperti nasihat dari orang yang sudah terlalu sering melihat orang tidak pulang. Larangan paling efektif memang bukan tulisan besar, melainkan rasa. Rumah itu tidak dipagari tinggi, tidak ada satpam, bahkan gembok pintunya konon mudah dibuka jika seseorang benar-benar berniat. Justru karena mudah itulah, beberapa anak muda pernah menganggapnya tantangan. Mereka datang sore hari membawa senter, rokok, dan keberanian yang biasanya muncul karena ramai-ramai. Mereka tertawa di depan rumah, merekam video, menyebut-nyebut nama yang tidak pantas, mencoba memancing reaksi. Pintu depan didorong, berderit pelan, dan udara dari dalam menyambut seperti napas ruangan lama, lembab, dingin, dan berbau kayu basah. Di ruang tamu, lantai dipenuhi debu tebal. Tapi anehnya ada jalur-jalur bersih tipis seperti bekas sesuatu yang sering lewat, bukan jejak kaki manusia yang jelas, lebih seperti garis halus yang mengarah ke dalam. Dindingnya penuh noda air, plafon menggantung, namun masih ada sisa benda yang membuat mereka ragu. Sebuah gantungan jas putih di sudut, rapat dan rapi, seolah pemiliknya baru saja melepas sebentar untuk mencuci tangan. Salah satu dari mereka menyorotkan senter ke lorong menuju belakang dan tertawa. Tapi tawanya terdengar patah, tidak sampai ujung, seperti dipotong sesuatu. Mereka melangkah lebih jauh, sampai ke ruangan yang diduga bekas tempat menyimpan perlengkapan. Ada lemari besi berkarat, rak kosong, dan kaca kecil yang retak. Dalam kaca itu, beberapa dari mereka mengaku melihat pantulan yang tidak sesuai, bukan wajah mereka sendiri, melainkan seperti sosok duduk membelakangi, mengenakan sesuatu yang pucat. Mereka bilang itu cuma sugesti, lalu terus maju, makin dalam, makin sunyi. Keanehan pertama yang benar-benar membuat mereka berhenti adalah suara, bukan langkah, bukan jeritan, hanya bunyi roda kecil berdecit perlahan, ritmis, seperti roda tandu yang didorong pelan di lantai. Bunyi itu datang dari arah kamar belakang. Mereka saling pandang, lalu mendekat, dan di ambang pintu kamar itu mereka menemukan lantai yang tidak berdebu seperti ruangan lain, seolah baru saja dilalui sesuatu. Salah satu anak mengangkat senter lebih tinggi, dan pada dinding kamar ada garis-garis goresan panjang, tidak acak, seperti bekas kuku atau benda tajam yang menyeret. Tidak ada penampakan yang jelas, justru itu yang membuatnya terasa nyata. Semua seperti sisa kejadian, bukan pertunjukan. Mereka buru-buru keluar, tapi saat melewati ruang tamu, pintu depan yang tadi terbuka lebar tampak sudah tertutup setengah, padahal tidak ada angin. Mereka mendorongnya, pintu bergerak berat, dan ketika berhasil keluar, langit sudah gelap lebih cepat dari perkiraan, seperti waktu di dalam rumah berjalan berbeda. Dari rombongan itu, ada dua yang kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan tidak baik. Satu muntah terus dan badannya panas tanpa sebab, satu lagi diam sepanjang jalan, menatap kosong. Beberapa hari kemudian, yang diam itu mulai terbangun tengah malam sambil mengigau. Ambulansnya belum sampai, ambulansnya belum sampai. Ia menangis bukan seperti ketakutan, melainkan seperti orang yang merasa bersalah. Setelah seminggu, keluarganya memindahkan ia ke rumah saudara di luar kota. Yang lain menolak membicarakan kejadian itu sama sekali. Setiap kali teman-temannya mengungkit, ia hanya bilang, bukan hantu yang bikin takut, tapi perasaan ada orang yang benar-benar butuh ditolong, dan kita cuma datang buat hiburan. Setelah insiden itu, tidak ada lagi yang nekat masuk. Bukan karena mereka yakin ada makhluk, tapi karena rumah itu meninggalkan rasa yang sulit dijelaskan. Rasa bahwa di sana, sesuatu pernah terjadi dan bekasnya menempel pada siapapun yang menginjakkan kaki terlalu jauh. Kebenaran tidak pernah datang seperti pengakuan resmi atau arsip rapi. Kebenaran datang lewat potongan cerita orang-orang tua yang sudah tidak punya alasan untuk berbohong, lewat bisik-bisik di pos ronda, lewat nama yang disebut dengan suara pelan. Setelah pengakuan Arif dan kejadian anak-anak muda itu, seorang warga sepuh akhirnya mau berbicara. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi seperti orang yang lelah memendam. Ia mengatakan dulu, sebelum rumah itu kosong, ada seorang petugas medis yang tinggal di sana. Dikenal tekun dan terlalu bertanggung jawab. Ia sering membawa ambulans pulang karena ia tidak punya siapa-siapa, dan karena panggilan darurat bisa datang kapanpun. Pada masa itu, fasilitas belum serapi sekarang. Banyak hal bergantung pada orang yang mau bergerak cepat. Suatu malam, ada kecelakaan berat. Korbannya bukan satu,
Ada seorang pasien yang kondisinya kritis, perlu dibawa ke rumah sakit besar sesegera mungkin. Petugas itu menerima panggilan, menjemput pasien, dan berangkat lewat jalur lama yang melewati turunan. Warga sepuh itu ingat jelas, karena malam itu sirene berbunyi lama, bukan melesat menjauh seperti biasa, melainkan seperti berhenti-henti, lalu hilang. Besoknya, kabarnya menyebar bahwa ambulans mengalami kecelakaan di turunan, rem blong, jalan licin, dan kendaraan menghantam sesuatu. 2 orang ditemukan meninggal, sopir dan petugas medis. Namun ada satu yang tidak pernah jelas, pasiennya. Ada yang bilang pasien sudah dibawa ambulans lain, ada yang bilang pasien meninggal dan dibawa keluarga, tapi tidak ada yang bisa menunjuk catatan. Pada masa itu berita tidak menyebar cepat, dan kejadian tragis mudah tertutup oleh kesibukan hidup. Yang diketahui warga hanya satu, setelah kecelakaan itu, ambulans yang dipakai malam tersebut tidak pernah kembali. Padahal harusnya ada bekas, ada bangkai kendaraan, ada proses. Tapi ambulans itu seolah menghilang dari alur cerita, dan rumah petugas medis itu pun perlahan menjadi kosong. Beberapa minggu setelahnya, ada yang melihat keluarga jauh datang mengambil barang, sedikit. Mereka tidak lama, mereka tidak menjual rumah itu, seolah rumah itu bukan properti, melainkan tempat yang ingin mereka tinggalkan tanpa menyentuh terlalu banyak. Seiring waktu, orang-orang mulai merangkai sendiri. Mungkin ada sesuatu dalam kecelakaan itu yang tidak selesai. Mungkin pasien tidak sempat tertolong. Mungkin petugas itu pergi dengan tugas yang belum tuntas. Warga sepuh itu menambahkan hal kecil yang membuat cerita terasa makin manusiawi. Petugas itu dikenal punya kebiasaan menulis nama pasien di kertas kecil dan menempelkannya di dashboard agar tidak lupa detail. Ia tidak suka orang menjadi angka atau kasus. Ia suka menyebut nama. Jadi ketika orang-orang melihat ambulans tua itu muncul tanpa sopir, mereka merasa seperti melihat kebiasaan itu kembali. Sebuah kendaraan yang tidak bergerak karena mesin, melainkan karena ingatan. Rumah itu pun seperti menjadi titik pulan yang tidak pernah berhasil dicapai. Tidak ada kutukan yang diumumkan, tidak ada ritual, hanya rangkaian kejadian yang membuat warga memilih diam. Karena kalau tragedi itu benar, maka yang gentayangan bukan niat jahat, melainkan rasa tanggung jawab yang terlalu besar untuk ikut mati bersama pemiliknya. Dan ketika sesuatu yang manusiawi berubah menjadi sesuatu yang tidak punya tempat, ia akan mencari jalan sendiri untuk kembali, meski hanya lewat sirene redup dan rotator yang berputar pelan di tengah malam. Setelah tragedi itu menjadi semacam penjelasan yang diterima diam-diam, laporan penampakan ambulans tidak berhenti. Justru semakin banyak, karena orang mulai memperhatikan detil. Pengendara ojek malam mengaku pernah melihat ambulans tua melaju di belakangnya dengan kecepatan aneh. Tidak mengejar, tidak menyalip, hanya menjaga jarak seperti mengawal. Mobil itu tidak memantulkan cahaya seperti kendaraan normal. Bagian bodinya menelan lampu jalan, membuatnya tampak lebih gelap daripada seharusnya. Sirenenya pun bukan bunyi nyaring, melainkan seperti suara yang tertahan di tenggorokan. Merintih pelan, cukup didengar, tapi tidak cukup kuat untuk disebut bunyi sirena. Yang paling mengganggu adalah momen ketika ambulans itu tiba-tiba menepi di depan rumah ambulans. Padahal jalannya sempit, dan tidak ada alasan berhenti di sana. Orang yang melihat dari jauh mengatakan rotatornya berputar beberapa kali, lalu berhenti. Seolah kendaraan itu menunggu pintu dibuka. Tak lama kemudian, tanpa suara starter, tanpa getaran mesin, ambulans itu hilang. Bukan berbalik, bukan melaju. Hilang seperti bayangan yang dipadamkan lampu. Sebagian orang mencoba mengejar, terutama mereka yang merasa penasaran lebih besar daripada takut. Mereka mempercepat motor, menoleh ke kiri kanan, tapi jalan kosong. Namun ketika mereka melambat dan menengok kaca spion, ada kalanya mereka melihat ambulans itu kembali di belakang, lebih dekat dari sebelumnya, seolah jarak dipotong tanpa gerak. Anehnya, tidak semua orang mengalami hal yang sama. Ada yang melewati rumah itu ratusan kali tanpa melihat apapun. Ada yang baru sekali lewat, langsung mendengar bunyi roda tandu berdecit dalam kepalanya selama berhari-hari. Seolah ambulans itu tidak muncul untuk semua orang, melainkan memilih momen ketika seseorang cukup lelah, cukup sepi, atau cukup terbuka untuk merasakan takut.
Beberapa supir ambulans lain diam-diam punya aturan sendiri. Jika terpaksa lewat jalur itu, jangan lewat sendirian. Jangan mematikan radio sepenuhnya. Dan jangan menoleh ke kursi belakang saat mendengar suara aneh. Mereka bukan percaya tahayul. Mereka hanya sudah belajar bahwa malam memiliki cara membuat orang ragu pada pikirannya sendiri. Namun ada satu kejadian yang membuat cerita ini bertahan. Seorang pengendara yang sedang mencari alamat rumah temannya tersesat dan berhenti di dekat rumah ambulans. Ia melihat ambulans tua itu terparkir. Pintu belakangnya sedikit terbuka dan dari celahnya keluar bau antiseptik yang sangat jelas. Ia mendekat karena mengira ada orang butuh bantuan. Begitu ia memegang gagang pintu, ia mendengar suara dari dalam. Bukan jerit, bukan tangis. Hanya kalimat pendek yang membuat dada seperti diremas. "Jangan tutup, saya belum sampai." Kalimat itu begitu biasa, begitu manusia, sampai ia tidak tahu harus takut atau kasihan. Ia mundur, memanggil warga, tapi ketika warga datang dengan lampu senter dan suara ramai, ambulans itu sudah tidak ada. Pintu rumah tua tetap tertutup, dan jalan kembali sepi. Sejak saat itu, warga sepakat pada satu hal yang tidak tertulis. Jangan mengundang rasa ingin tahu terlalu jauh. Karena kalau benar ada perjalanan yang tidak pernah selesai, maka setiap orang yang mendekat akan ikut menjadi bagian dari rute itu. Rute yang berulang menuju rumah kosong, menuju malam yang tidak pernah benar-benar habis, dan menuju sebuah tugas yang entah kapan akan dianggap selesai. Dari semua kisah tentang rumah ambulans dan ambulans berhantu di Bandung, ada satu hal yang pelan-pelan menjadi jelas. Tidak semua yang menakutkan lahir dari niat jahat. Ada ketakutan yang tumbuh dari tanggung jawab, dari tugas yang tidak sempat diselesaikan, dari manusia yang pergi terlalu cepat, sementara harapan yang masih tertinggal di jalan. Kisah ini bukan tentang makhluk yang ingin menakuti, melainkan tentang jejak kemanusiaan yang terlalu kuat untuk ikut mati bersama raganya. Tentang seseorang yang hidupnya diabdikan untuk menolong, hingga setelah tiada pun, ingatan itu masih berjalan, mencari tujuan, mencari titik akhir yang tidak pernah tercapai. Pesan moralnya tajam dan sederhana. Selesaikan apa yang bisa diselesaikan selagi kita diberi waktu. Jangan menunda kebaikan, jangan menganggap remeh tanggung jawab, dan jangan lupa bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, meninggalkan jejak. Jika yang baik ditinggalkan, ia akan dikenang. Jika yang belum selesai dibiarkan, ia akan menjadi beban, entah bagi diri sendiri atau orang lain. Kita tidak pernah tahu kapan perjalanan kita berhenti, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menjalaninya hari ini. Untuk siapapun yang mendengarkan atau membaca kisah ini, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dalam setiap langkah, dan perlindungan dari hal-hal yang tidak kita pahami. Semoga Allah menjaga kita saat berangkat, saat di jalan, dan saat kembali pulang ke rumah dengan selamat. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Semoga setiap perjalanan kita tidak hanya sampai tujuan, tapi juga penuh makna. Dan semoga salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kamu merasa kisah ini memberi pengingat, ketegangan, atau sudut pandang baru, jangan ragu untuk bagikan kepada orang lain. Tinggalkan komentar tentang pendapatmu atau pengalaman yang pernah kamu alami. Dan jika kamu ingin terus mengikuti kisah-kisah seperti ini, kisah yang bukan sekedar horor, tapi juga menyimpan makna, pastikan untuk follow atau subscribe agar kita bisa terus bertemu di cerita berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu sampai akhir. Jaga diri, jaga niat, dan semoga malam ini dan malam-malam setelahnya kita semua bisa pulang dengan selamat. Jaga diri, jaga niat, dan semoga malam ini dan malam-malam setelahnya kita semua bisa pulang dengan selamat.